Pertama dari Battle 3 Series antara RQC dan juga EVOS HD. Coba. Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. Coba kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh, pusing Pohon banget. yang bisa berbuah adalah lemon. Tahu nggak lagi? Plot twist Apa? yang lain dari RQ Hoshi. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tank. Oke, Ada iya. Beleric, ada Sylvana juga. Siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Jadi seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, di XP lane dia. Tapi Beleric strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RQC fokusnya memperkuat aja. setiap side lane-nya. Dimana mungkin kalau dia bisa nahan di sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Mulai nakal nge-cutting-cutting minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah biar nggak terlalu ke push. Kan di area atas. Pakai Kenceng fitnya loh ya. minionnya ya, langsung dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa nge-turning minion dengan sangat cepat. Tapi RQC tidak dia tinggal diam di situ. Soul dalam bahaya. Akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQC tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di atas, Lemon benar-benar dengan Soul Surprise Attack dari Alfred dengan blasting duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn satu untuk satu. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS Edge itu sangat manis sekali. Sudah satu dan tiga orang dari Vinden sadar akan hal tersebut, mereka langsung main di atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area Turtle gak akan diberi gratis. Tapi Ibu yang berhasil mendapatkan Turtle-nya masuk ke area depan dengan Brad Drive-nya RRQC. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan Turtle-nya, but it's okay. RRQC tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harin. Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Beleric, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke gap kan? Tadi sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG gak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan R7 yang sebenarnya dia udah mengenal Flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQC ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Prokotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQC. Dari area tengah langsung ejector keluar, Psycho dalam bahaya, berhasil dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, ini zaman force juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada dua orang. Di panah punggungnya terbakar, sayang sekali. Oh, tapi ternyata di dikit lagi Bude, selamat sudah. Yes, masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 dua kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan sementara itu, ini ejectornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedgen sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak, cukup enak, nungguin orang di sana, injek keluar, dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan, dan juga dikeluarkan oleh Albert dan mencoba tapi Soul mengejar Albert di area belakang. Lemon juga dalam bahaya. EVOS SG, experience mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana, Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya.
Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana lah? Langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputer-puter, Iya. nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan, nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player Bener. sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS HG itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Aeon masih bisa selamatkan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih. Dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn yang masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur. Masih punya shield, kabur dari belakang. Aeon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti tadi bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh, mau lihat duel tanpa akhir. Ada di Nah, top ini lane. dia nih. Ya. Duel tanpa akhir. Udah, ikutin aja. Blow-nya dikeluarin, Lemonnya mundur Nggak dikit. apa-apa. Kena uret kan lu tuh, ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Montesco sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan Seed Provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa ngedes, tapi sekarang kita lihat Blazing pegangan Duet. dari Zipta, ada Blazing Duet yang diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Reverse. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, Ah. tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Eon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari, bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi Arceus berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli Arceus dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan oleh EVOS SG juga, membuat Arceus agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000 Albert ya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harif ya. 3.000. Bagaimana cara mereka yang kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan di perjalanan tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya, mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis Arceus, mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth, Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya. Memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana? Dikejar. Ada Alekto juga. Kenceng banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya. Kenceng paling sedunia, Be. Ibrit sana sini sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri tidak ada Psycho dari belakang, teman-teman sudah dikeluarkan dan sempat muncul dari arah belakang. Ion berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS ingin melawan counter attack terhadap Arceus. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon udah terlalu sekarat Arceus. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1-1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 603 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar di mana goalnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Harifnya ketika Zaman Force-nya dibuka ini mereka nggak boleh fight di atas Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force, mereka sangat-sangat slow sekali. Mereka Iya, nggak mau sangseng. mundur, dan mereka wajib untuk komit maju ke fight. Oh, tapi Psycho ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari Arceus juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang. Eon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Eon pun harus tumbang. Finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur. Gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepat
banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Alekto dikeluarkan. Finn pun mulai hadir. Langsung aja berubah menjadi goyang. Yes, yes, yes. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal Mahal banget. Dia Mahal dapetin banget. sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di lewat bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika Araryogohoshi berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan tepus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi Araryogohoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Land of Dawn. Ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wawa? Asem. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang. Imperial Justice sudah di standby-kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu Enggak. fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depan. Mereka cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Justice muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertahan dengan ada flicker, tapi tidak bisa karena ada Finn di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow yang sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana? Karena RRQC juga nggak mau ngejar Soul. Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu di ngejar. depannya gitu. Susah banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa mendapatkan satu atau dua. Ini dia Urannya udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Finn berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Psycho-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh, waduh, waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada CPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQGOHOSI memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQGOHOSI mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS AG pun nggak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQGOHOSI masuk ke area maksimal jungle dari RRQGOHOSI sudah diduduki oleh EVOS AG. Ya. Bawahnya Blazing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edge Soul ngegojek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih terselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu, Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, dua tak. Iye. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Psycho. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS AG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS AG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato. Dengan adanya Monte Shocker, ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS AG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS AG. Dengan RRQGOHOSI, ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQGOHOSI harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar kehilangan dua player yang sangat penting. Dan membuat tentunya RRQGOHOSI punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat Ada barikade, Monte membuat perimeter. Dan ini dia, Lord yang sudah berhasil diambil oleh RRQGOHOSI. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Monte Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa Iya. ngelaparin Lord. Dan RRQGOHOSI mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila itu main blown banget sih, ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat siapa sih? Di belakang, dia dari belakang. Gue ngeliat pohon Iya, beringin iya. jalan ya ini di Surprise. sini doang nih. Dari top lane, dari minimapnya dari atas, pelan, satu-satunya sampai tengah. Orang Terus hipnotis. musuhnya kan ada 3 gitu kan. Nah. Pas nolnya baru, ya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, tempat Pokemon ya. Bisa kayak gitu ya, Lemon ya. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Terus Helm, terus ada apa tuh? Skyguard.
Dan sepertinya mau bikin Thunderbolt ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang Vina sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. GPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. GPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari EVOS SG. Ya, berpuas untuk mendapatkan satu inhibitor ya. Top lane RRQ memilih untuk pulang karena Finn udah recall terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify. Kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ. Kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia ini sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo, 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada blazing duel yang langsung diciptakan. Tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang pun berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh lampu-lampu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ berderung langsung ke area Basilic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. RRQ Hoshi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulations GG RRQ Hoshi 1-0 Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih unggul. Dulu, tapi game yang kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya karena EVOS SG di area tengah mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box dengan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Kita beri mereka di area top lane 2 lawan 1. Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Lemon pakai one-one. Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1-1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Iya dong. Kompak banget loh, Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari RRQ Hoshi siapa yang memakai siapa Ya. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh enggak, bukan sampai menit-menit terakhir, sampai ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Ionnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini EVOS SG mereka early damage-nya gede banget, jadi RRQ harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika RRQ salah misstep dikit aja itu bisa berakhir tempat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Pons langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke reset kembali. Ya, RRQ harus bisa merespon dengan sangat cepat. Apalagi EVOS HD mereka berubah game point mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. RRQ sih sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke arah mid game itu bakal tertatih-tatih. Potato Mantle akan dikeluarkan, posisi dari RRQ sudah terbuka. Sendirian di area atas, yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan EVOS SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Ion bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, ini adalah bahaya. Langsung dihujani dengan kartu-kartu dari EVOS SG. Ejector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia Turtle-nya masih krisis, hampir aja krisis, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan 1 orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya. Sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meregang nyawa di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan pun, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Semuanya dikerahkan
untuk bertahan. Tapi di sisi lain, RRQC memang nggak mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi injektor dikeluarkan. Potato surprise attack. Tapi sayang Mas Psycho pun harus tumbang. Satu untuk satu, tapi itu perlawanan sangat kuat. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk RRQC. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Bener, ini jadinya 2 untuk 1 ya jadinya. Waduh, cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5, dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santai untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 yang udah ditebusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancap di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Oh, tidak bisa, ini burst damage-nya gila dari EVOS HG. Harus diperhatikan betul-betul. RRQC mulai kehilangan focus mereka di area bottom lane. Di kepet dulu sama EVOS HG. Dikepet. Ngambil insentif ya. Iya, ngambil insentif. Tambahan. Iya, bicara insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga. Jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi. Antara Psycho dan juga JPL, tapi tidak saling peka gitu ya. Nggak peka ya, Bun. Tetap-tetapan aja. Nggak apa-apa, sabar aja. Pelan-pelan dari keduanya juga nggak mau gegabah. Mereka menunggu timing yang tepat. Tapi di sisi lain, ini EVOS HG lebih pandai untuk membaca jika mendapatkan tato. Di sisi lain ada injektor yang dikeluarkan. Dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing spree. Di sisi lain, dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQC ingin membalas kematian dari pin. Menukarkan yang dengan Pokemon. Dan untuk satu trade yang dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik terlebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQC di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RQ Hosian karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, terlepasin dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada, gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih, mau nangkep yang mana. Tapi sekarang Soul di area bottom ini sudah berada dengan Psycho. Lemon masih bisa kabur. Foreign Eye ngengsot ke kanan, ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Itu kalau beberapa yang ternyata juga RRQC itu bermain objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQC memasuki jungle milik EVOS HG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis. Tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi. Ada one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur. Di bagian belakang ada Ayan yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan Daily Magic-nya. Bener aja belum lama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Arafin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis. Sedikit lagi SP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQC langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari EVOS HG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQC, ditangkap dan nggak dibiarin untuk pulang. Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQC di menit ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS HG, dan Montage Shocker dikeluarkan, Finn dalam bahaya, Injector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Finn. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Finn, tapi tidak ada yang bisa mengejar Finn ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan. Kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan. Sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat? Tapi Albertnya nggak bisa selamat. Joheadnya pun menjadi korban. Menyisakan 3 hero aja dari RRQC. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Setelah bermain objektif untuk HG, kalau dari hal pick off, EVOS HG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQC harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti
Halian tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia Iya. puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari Iwan. Mereka gak kendorin sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Dalam juga secara objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan. Jadi landingnya dan JPL. Waduh, Alekonya ditendangkan kayak gitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Yes. Selamat sudah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi aku kira sih sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam Yap. base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari Lord, RRQ jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, Yap. lebih baik untuk yaudah dibiarin aja. Benar. Rugi satu asal gak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi satu ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang Ya, berbeda. tapi atasnya Wah, ada top lane-nya. Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Lemon. Dan sampai panggil jiwa lemon ada kan? Emoticon keluar lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dagger Foam-nya menuju ke area tengah. Mountain Serpent juga sudah di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan. Jadi seperti membuat perimeter yang nggak boleh dilewatin oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang. Orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQ Hoshi sibuk dengan laning-nya. Dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak menunggu begitu lama. Bahkan nggak mendapatkan pick off. Nah, Wah, itu dia Bude yang langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. surprise dari RRQ Hoshi defense-nya ke arah mana? Surprise attack Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan stun. 2 poin kill dikantongi tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini dikejar Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat ketemu dengan Demis tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana? Udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegojek tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini Daily Magic-nya, poker trick-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu kalau Mighty Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya. Itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada magic resistant juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang. Yap. Ada Harry. Jangan lupa beli saus yuk langsung lanjut karena matchnya sudah mulai. Yo, Dari Kainul, cakep. Sekarang RRQ Hoshi juga masih bertahan di posisi defense mode sih. Ini kondisi dari RRQ Hoshi agak sedikit tertekan di EVOS SG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Dikejuk. Juke-jaga-juk. Kereten. Oh, beda nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada. Udah back dari tadi Pak Bulu. Oh iya. Kemana aja lo? Iya, pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ Hoshi kalau kita lihat dari arah minimapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ Hoshi sekarang? Yap. 5 orang ada di top lane. Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya? Kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear Ketahuan minion sih. aja. Tapi seperti yang ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis. Di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ.
bebas, semuanya bebas banget dari tengahnya karena dijaga karena tadi RRQ memang menunggu posisi Iya. agar maju. Mereka udah ngebet, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun FSSG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi. Albert juga sekarang bersama-sama. Nih, mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo, sokat. Ayo, yang masuk, yang masuk. Yuk. Yang Nih, masuk. Yuk, yang masuk sayang anak Yuk. yuk. Diversion. Yang masuk. Ih, Yang bagus masuk. banget sih ini strateginya. Ini. Kita lihat sesaat lagi. Ya. JPL. Ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Ada Solnya lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari potensi mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui. Tapi bakal begitu kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh. Karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore-nya dikit lagi. Ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar SP lagi tapi pertempuran masih terjadi di area lore. Lalu dilompatinnya ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang. Harley-nya udah menghilang. Tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang. Ada Winter Tension. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang. Yes, 3 orang menghilang dari Evo Sensi. Dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya baru di area bottom lane. Cuma di sini RRQ sudah bersiap siaga. Finn berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JPL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa merasa melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi yang akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan Belum juga yang Choi yang ada. Intervention ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai. Iya. Coba kita lihat Oh, dulu. belum jadi ada. Intervention ya? Finn-nya belum membuat Winter Trenchant. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki Lord. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Ska. Iya. Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQ Hoshi bisa nge-push laning-nya dengan baik. Apalagi di area top lane, tiba-tiba Surprise R7 tertangkap. Surprise attack Evo Sensi bersembunyi di dalam ban, membuat RRQ Hoshi tidak bisa menduga berada di mana posisi dari Evo dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya. Sangat-sangat tidak siap kali ini RRQ Hoshi masih kuat nge-push top lane-nya. Waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Aleko langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian bawah. Untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah yang tertarik. Sedikit lagi HP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai. Kita lihat aja Phantom Thread-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi one-one yang terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Wow. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa berjalan oleh RRQ Hoshi. Tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik. Itu udah nggak bisa Sevennya lagi ya. Iya. Jadi 3 lawan 5 yang ada di bagian top tar. Karena otomatis tadi kan Finn-nya masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke landscape kata teman-teman. Dan ini injektor yang mati banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL. Untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya. Mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk sementara. Kalau tadi kita ngelihat kalau Evo Sensi selalu berada di atas RRQ Hoshi dari segi network, sekarang RRQ Hoshi mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas Evo Sensi, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita ngelihat RRQ Hoshi juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Tension udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman. Apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila, itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Kalau defense left bisa. Itu bahaya. Item bahaya yang digunakan loh. Jenis Iya one sih. loh, belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi.
depan. One-one-nya lomba ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Tapi ada Zaman Force yang langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi crossbow tanknya udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Aritnya menghilang. Ada immortal yang diambil. Sedikit lagi Elvi tersisa, tapi Yusong yang gak kuat untuk menahan. Dia digaruk, tapi untuk Albertnya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trenchant-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari arah bahaya banget. Masih mau membalaskan Soul, nggak mau berhenti di situ. Manis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkan dia kabur karena sekarang Soul juga nggak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari Rocky ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Seiko, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS Edge mereka berfokus terhadap objektif gaming. Gak ada partai berada Rokiosi membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan lapis-nya. Arsa menambahkan siap untuk melawan defense dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan, menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Ini dan Arabius sudah mendapatkan posisinya masing-masing, berfokus ke area jungle terlebih dahulu, dengan EVOS pun demikian. Udah mulai terbagi juga JPL dengan Sylvana. Udah nge-secure juga dari area flashnya, dijaga, dibuka semuanya supaya nggak ada kejutan dari Arabius. Wah, Ion langsung terbang ke bagian bawah untuk bisa membabat habis ke arah Haritnya loh. Karena Haritnya bisa dibilang agak cukup sedikit offside. Dan untungnya dia punya Purify R7 bisa balik lagi ke bagian belakang. Ya, masih bisa selamat. Tapi ini jadi pertanda. Maksudnya jika kalau mau ke arah bottom lane, beberapa detik kemudian R7 nggak punya Purify. Iya. Terlihat nggak punya Purify, Leng menggunakan lapu-lapu dibantu oleh Psycho. Ada Albert yang udah akan langsung mengamankan ke arah Goldbang. Ini Psycho yang pakai Carmilla loh. Iya. Carmilla. Carmilla. Hey. Lagi orang tua memang. Aduh, Papu. Aku udah tahu itu lagu apa ya, tahun berapa ya? Wah, jangan somu datang. Gak ngerti. Tapi sekarang kalau kita ngeliat di bawah ada Alice dan juga Harin. Iya. Ada Harin sana untuk menjaga pergerakan dari Alice, tapi untuk duel 1v1 berapa dengan Alice, pasti Alice bisa gocek-gocek ya buat Karennya sendiri. Dia bisa teleport kan, Karen beda gitu. Masih level 1 juga tadi, masih cukup tersiap-siap lagi sekarang bilangnya. Langsung aja masuk ke arah Psycho, untungnya Psycho bisa kabur. Ya, walaupun harus menggunakan langsung flickernya untuk melamatkan dirinya, ini begitu berbahaya. EVOS Edge bermain sangat agresif dari awal, sekarang udah bergerak lagi ke area bawah. Mereka benar-benar menghitung dari R7 yang belum memiliki Purify-nya. Di press habis-habisan EVOS Edge. Ini gila sih, bawahnya udah bisa dibilang R7 kewalahan, dia baru level 2. Betul. Sedikit tertinggal dari Pokemon. Iya, dan juga Pokemon tadi nggak ada gangguin dia sama sekali. Jadi masih cukup bebas bergerak untuk seorang Pokemon dari bottom lane-nya. Top lane-nya sementara waktunya masih cukup berimbang antara Lemon yang berhadapan dengan Yuzong, sementara turtle-nya ini akan menjadi salah satu point untuk RRQHOUSE. Oke, sementara itu untuk Psycho ada cukup terpukul dia di sana. Untungnya ada Albert lagi di bagian belakang yang nge-backup, tapi Soul-nya langsung aja memukul mundur dengan adanya Black Dragon Bomb yang langsung menabrakkan ke bagian depan. EVOS HG dan juga RRQHOUSE belum ada yang membuahkan first blood sama sekali. Karena keduanya sama-sama sangat hati-hati. Gak ada yang mau mendengar resiko di dalam game ketiga ini ke babak penentuan pula untuk mereka. Yap, ini udah hampir 3 menit belum ada first blood yang tercipta ya. Terkena tadi efeknya R7 sedikit lagi level 4 akan bisa mengeluarkan Zaman Force-nya. Ya, sudah berhasil didapatkan, tapi dengan potensial yang dikeluarkan oleh tim RRQHOUSE. Albert membuka vision untuk teman-temannya. Sudah terlihat semua posisi dari posisi maju ke depan. Zaman Force bukan Pokemon dalam bahaya belakang bisa dikeluarkan. Satu tim vision tidak bisa untuk mendapatkan, dan akhirnya Pokemon setelah bertahan cukup lama dia pun ditumbangkan. Cuma ini backupnya sangat cepat, mencoba untuk melakukan backup untuk temannya di area bawah. R7 berhasil ditumbangkan. EVOS SG menukarkan 2 untuk 1. Wow, Alice dibayarkan oleh Fizz dan juga R7. Menjadi sebuah kerugian yang mungkin muncul di awal-awal. 1 dibayarkan dengan 2 kan. Waduh, berbahaya sih kalau
ada pertempuran yang terjadi lagi antara Lemon dan juga Soul. Ini dia Naga versus udah abang-abangan Jim harus mundur dulu ya. Aduh, udah, tapi dia bawa ternyata di sini potetonya. Kayak dia bisa untuk bertahan, kasih pressure, rotasinya sangat cepat banget. Ini ngebikin R7 begitu tertata di area bottom lane, 2 kali terpick off. Begitu pula sekarang di area top. Dan EVOS, mereka betul-betul gak kasih napas, gak mau landing phase-nya sampai kalah dari Arrow dari belakang. Lemonnya langsung terkejut ke area Ion. Mencoba untuk terbang ke map sebelah, tapi Lemon gak akan membiarkannya. Flames Jump bikin Lemon kepalahan. Sekarang Lemon yang malah tumbang. Perhitungan yang agak sedikit salah dari Lemon. Flickernya gak bisa sampai kepada Aeon. Dia masih selamat dengan menggunakan flicker juga. Belum lagi Wings by Wings. Susah untuk nanggap Arsya. Oh iya, ini takutnya dari potensi mereka bisa slow. Dimana kumpulan-kumpulan mereka masih ada sedikit, tapi mereka bisa dapetin, apalagi potensi bisa naik turun ke atas bawah cycle juga yang pelan. Justice dikeluarkan Psycho, nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Tidak bisa digunakan, tapi refleks memberikan damage yang besar untuk RQC. Memilih untuk mundur. Zoning out yang sangat kuat dari EVOS SG untuk mengamankan Turtle. Ini Turtle yang tentunya berarti untuk menambahkan pundi-pundi gold mereka. Wah, Lemon sangat berani maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi korban dari pertempuran kali ini? Sekali lagi yang tersisa. Iya, udah menghilang JPL di sana. Apakah Soul akan langsung? Oke, ada 2 orang yang langsung menghilang begitu aja. Ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk RRQ apabila diterusin, tapi ternyata Tapi itu udah cuan yang sangat Cuan. banyak. RRQ Hosting ngedapetin 2 poin kill ditambah dengan 1 Turtle. Yap, cuan ya. Tapi sekarang udah ada Bloodlust yang berhasil diamankan oleh Lemon. Dari RRQ gak mau lengah sedikit pun, mereka ingin mendapatkan objektif juga. Selain mendapatkan keuntungan dari pick off, mereka gak boleh lupa objektif. EVOS SG gak bisa dibiarin bebas. Yap, dan sekarang Lemon udah berada lagi di bagian bawah. Sepertinya akan ada pertukaran lane ya, udah ya. Lalu mungkin hari ini akan mengisi di bagian atas, ataupun nanti mereka akan melakukan rotasi bersama-sama ke bagian atas. Pertempuran akan terjadi di bagian bawah, dan sekarang Lemon yang langsung lompat ke bagian depan. Sedikit lagi Potato berarti didapatkan. Walaupun Imperial Gas sudah dikeluarkan dan Lemon mungkin terjebak di dalamnya, tapi pertempuran masih terjadi. Masih cukup selesai di bagian depan sana. Oh my god, Parsianya gak bisa melakukan apa-apa. Burungnya digeprek, burungnya langsung benyek. Tapi Soul kali ini ada naga bersembunyi di dalam rerumputan. Ya hanya bisa bersembunyi naganya, karena kalau ketemu langsung akan dihajar. RRQ Hosting menunjukkan tariknya dengan sangat mengerikan, karena mereka gak cukup di area top lane sudah mengamankan turret. Di bawahnya juga dibabat habis. Rotasi dari RRQ Hosting begitu cepat membuat EVOS SG terlambat untuk melakukan respon. Wah, ini permainan dari RRQ udah mulai kembali dan berhasil untuk menyetir temponya. Alalala, malah menjadi korban. Tapi sekarang kita lihat lagi, untungnya ada Purify, dia bisa kabur dengan ada zaman dan juga Chronodes kabur ke bagian belakang, tapi masih dikejar habis-habisan aja. Ada teleport yang dikeluarkan oleh Pokemon. Tadi jangan begitu aja, mulai terjebak. Ini dia, ada spiral, keyboard langsung punggungnya bolong. Ya semuanya dikeluarkan untuk komit, ngepanis R7. Mana untuk Christian, RQC. Tapi lihat mereka udah ngegrogotin bawahnya loh. 2 turret langsung habis dengan cepat. Dan sekarang EVOS SG mengamankan posisi ke area Turtle. Dari timing yang tepat ke Psycho. Datang buat ngetolong Turtle, nggak bisa diselamatkan. EVOS SG berhasil mendapatkan 1 Turtle. Tapi Psycho, Deadly Magic-nya nggak akan bisa diselamatkan lagi. Finn pun demikian, Pokemon berhasil menumbangkan Finn. Tapi Lemon seorang diri sebatang kara kan. Teman-teman yang begitu jauh. Dan sayang sekali Lemon pun harus tumbang 3 untuk 1. Wow, tapi tidaknya 1 itu adalah Potato, 1 core utama dari EVOS SG berhasil digeber habis oleh Gak baik Lemon. sih, ketika 3 member hilang EVOS SG, mereka begitu unggul untuk mengamankan turret. RRQ sih kehilangan kesempatan untuk mendefense turret mereka. Gak ada member sama sekali yang bisa kuat untuk nge-clearing juga. EVOS SG sudah mendapatkan 1 turret di area tengah, sekarang bergerak lagi ke area bawah. Jadi 2 turret hilang, ketika 3 member nggak ada. Benar, ini pintu masuk di bagian tengah udah kebuka, di bottom lane juga 1 outer turretnya, pagarnya udah langsung dihancurkan. Dan sekarang dari networknya langsung berbalik ke arah EVOS SG, di mana tadi RRQ yang memimpin. Ini seru banget sih kalau kita ngeliat grafiknya. Naik turun ke puncak gunung. Iya ini Kan naik-naik ke puncak gunung ya, tapi bukan? naik turun ya. Iya, ini naik turun. Naik turun di M2, tapi
nggak bisa disamatin lagi situ, berat banget. Solid gede banget dan sekarang Feather Airstrike yang dikeluarkan. Lemon dalam bahaya, masih bisa bertahan karena di belakangnya langsung ditempet. Eonia yang sekarang kabur. Lemon begitu ganas, mengejar-ngejar ke area belakang. Tapi JPL berada di sana, mencoba melakukan backup pula, membantu melindungi temannya. Wah, ini Soul juga di bagian belakang langsung aja Psycho membuat pemain tersebut langsung terhenti. Wah, ini akan sangat berbahaya sekali kalau begini terus-terusan loh. Iya. 12-7 udah dari sisi poin killnya. Ya bahaya sih di situ Lemon sendiri ke area belakang, tapi mungkin udah nanggung gitu ya, kayak dia ketangkep Udah terlihat daripada sekalian deh, kabur-kaburan. sekalian aja. Mending gambling. Bener, gambling aja sekalian. Gambling aja. Siapa tahu bisa nge-trade kill kayak tadi. Karena tadi juga dia udah berhasil untuk mendapatkan potato ya, dia dengan hal yang mungkin cukup sama. Sekarang Psycho udah berhasil mendapatkan informasi ada Pokemon yang lewat tepat berada di depannya. Ada R7 yang berhadapan dengan Sylvana, tapi sekarang ketahuan posisi dari Psycho. Psycho pun harus pergi dari area ini. Oh. Serem banget tapi sekarang di arah atas Lemon benar-benar tengok damage sangat besar. Aeon pun hadir untuk membantu, tapi Lemon tak gentar sama sekali. Damage yang begitu besar, durability yang sangat tinggi. Buat Lemon bisa 1 lawan 3. Damage macam apa itu, tapi pertempuran di bagian tengah pun udah mulai terjadi. Zaman Ballnya udah langsung dikeluarkan, Pokemon sedikit lagi SP-nya. Udah ada Federation, tapi untuk Pokemon dia nggak bisa lagi bertahan. Solo udah mendarat, Aeon sedikit lagi SP-nya. Ayo babat habis, sedikit lagi dan menghilang sudah Pokemonnya. Ada JPL yang menyisakan diri sendirian aja di bagian tengah, tapi tidak ada wave minion. Ini untuk Purple Buff-nya udah cukup terbuka, bisa mereka ambil, tapi Lord juga udah ada di sana. Ya, lebih menarik perhatian pastinya Lord yang sangat besar akan membantu mereka untuk ngelakuin push di ketiga lane yang ada. RRQ Fusi tiba-tiba aja sekarang mendapatkan game ini. Benar-benar bolak-balik. Tadi memang pegang EVOS SG, tapi dengan satu lengahnya EVOS dan permainan dari Lemon yang begitu memukau di area atas, mereka jadi tiba-tiba ya memegang kendali permainan. Bener. Lemon 1 lawan 3 dia balikin loh, terus. dari tadi dan gak cuma yang di bottom lane. Iya. Di mana-mana selalu kayak gitu. Dan akhirnya ada satu momen di mana dia bisa kembalikan semuanya dan lawan-lawannya membubar semuanya 1 lawan 3 lagi. Jadi pincang banget EVOS SG ketika udah kehilangan banyak dan pergerakannya jadi sia-sia ke area atas. Mau coba ngelakuin sesuatu malah mereka yang untung. Wah, ini Albert juga udah akan langsung memberikan sebuah damage ke bagian depan. Dia pun belum ke pick off dari tadi. Satu itemnya pasti akan langsung bisa dihancurkan. Dipukul mundur masuk ke dalam pagar dan halaman rumahnya sendiri. Tidak boleh keluar lagi. Dan damage itu sudah dikeluarkan. Ini Lord akan hadir di area bottom lane. Clearing minion dari EVOS SG kemampuannya sangat tinggi. Cuma kalau tinggalin pun ini pusing juga. Memang berada di area atas, di area tengah pun juga ada EVOS SG sekuat tenaga. Gila sih. Ada Feather Airstrike, ada dari si JPL-nya juga, ada Pokemon Blood of Loving Blood. Ini belum lagi ada Imperial Justice yang orang mikir loh, karena nggak semuanya punya Purify gitu, hanya R7 doang yang punya. Kalau karena Imperial Justice nggak bisa kemana-mana, tapi kalau Lemon yang terjebak di dalam tersebut, kayaknya dibiarin aja deh ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, udah biarin Tapi aja. gede nanti. Iya. Berat di 1 lawan 3 bisa dia yang menang, gimana sih ceritanya? Oh. Sakti. Yes, ini RRQ dalam kondisi yang tertekan dari Lemon Tank. Mau 2 lawan 1 lagi, menuju ke area Potato. Dan ini sendirian, Lemon masih berhasil untuk mendapatkan, tapi Albert dengan bantuan Albert, teman-teman RRQ sudah mulai hadir ke area belakang. Zaman terus dikeluarkan. Iya, zaman Murnya pun langsung aja berhasil untuk memberikan damage tambahan. Ini dia, Sylvana-nya down, sedikit lagi, langsung saja. Yuzongnya pun tidak bisa menahan lagi banyak damage yang diberikan. Dan juga Pokemon, triple kill for R7. Ini dia, kemenangan sudah di depan mata. Sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana Upper Breaker akan menanti kehadiran dari RRQ Hoshi. Menghilang sudah, ini dia kemenangan untuk RRQ Hoshi. Di mana kamu, Sabar, Minion? sabar, Ayo, sabar, Pak ayo. Polo. Kita Belum. udah gak sabar. Ada Ini Minion dia, satu biji gerobak. aja. Ayo, ayo. Ini dia, gerobak kebab itu akan langsung membantu kita untuk mencapai Upper Bracket. Congratulations, RRQ Hoshi. Wah,